Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah sendiri. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Belakangan ini, kawan pajak pasti udah sering dengar kata Korteks. Tapi sejauh mana sih kawan pajak sudah mengenal sistem perpajakan bernama Korteks ini? Sudah paham bagaimana mengaplikasikannya atau baru mau cari-cari informasi seputar Korteks? Buat kawan pajak yang udah dapat info tentang Korteks maupun yang baru akan mencari tahu, di TKP hari ini kita akan mengulik tentang apa dan bagaimana Korteks ini. Tapi hari ini kawan pajak, saya nggak sendirian. Sudah ada Ibu Lucy Yuliani, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Halo Ibu Lucy. Halo Kamuan. Iya, cerah sekali Bu Lucy ya. Ini langsung aja ya Bu Lucy. Oke. Langsung aja. Nah, kawan pajak, mungkin kawan pajak udah sering mendengar Korteks dari medsos, dari berita di media online, dari teman, atau bahkan dari tetangga. Nah, biar jangan salah menafsirkan nih Bu Lucy, bisa nggak Bu dijelaskan tentang Korteks ini sebenarnya apa sih? Baik Kamuan dan kawan pajak dimanapun berada, Korteks merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak nih, dengan mengedepankan fungsionalitas. Korteks mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan yang selama ini telah disediakan oleh DJP. Oke Bu. Ya, jadi seperti misalnya dulu ada sampai saat ini lah ya, sudah ada layanan aplikasi seperti DJP Online, kemudian ya, ada Innova, ada e-faktur, semua terintegrasikan. Ibu-pot, iya, e-billing gitu ya. Semua nanti akan terintegrasi menjadi satu layanan di sistem Korteks gitu. Ya. Jadi di sistem Korteks tersebut nanti akan ada menu dan submenu portal wajib pajak. Gitu. Oh, jadi semua menyatu di dalam portal wajib pajak, begitu. Betul. Ya Bu ya. Oke. Nah, kalau selama ini Bu, kawan pajak kan bikin e-faktur atau lapor SPT PPN tuh di e-faktur. Kemudian mau bikin ibu-pot, bikin billing, lapor SPT PPH itu di DJP Online. Berarti sekarang kawan pajak itu cukup melakukan semua kewajiban perpajakannya dalam satu aplikasi saja gitu ya Bu? Iya, betul sekali Kamuan. Jadi melalui akun Korteks wajib pajak, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak itu mulai dari pendaftaran, kemudian pembayaran, pelaporan, hingga pengajuan permohonan itu nanti dapat dilakukan melalui Korteks secara digital, borderless ya, jadi bisa dilakukan dari mana saja. Di mana saja gitu ya Bu? Dan termonitor serta tentunya terintegrasi tadi. Borderless itu artinya bisa di KPP mana saja gitu ya Bu? Bisa di KPP mana saja, atau bahkan dengan secara online bisa dilakukan di mana saja, hanya melalui PC ya, atau komputer yang terhubung dengan internet. Jadi lebih mudah ya Bu ya. Tentunya. Untuk kawan pajak. Nah, kalau begitu apa sih yang perlu disiapkan oleh kawan pajak ini Bu sebelum menyambut Korteks ini? Ya, jadi kawan pajak ya, untuk wajib pajak orang pribadi itu harus melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Itu pada akun DJP Online-nya ya. Ya, benar, kemudian kalau untuk wajib pajak badan itu agar memastikan kebenaran data pada DJP Online-nya. Iya. Jadi di situ dipastikan terutama identitas penanggung jawab. Jadi penanggung jawab dari wajib pajak. Jadi karena nanti penanggung jawab ini akan menjadi PIC atau person in charge dari wajib pajak ya, atau PIC utama ya, dari akun Korteks wajib pajak badan gitu. Nah, kemudian apabila ternyata ada data yang belum sesuai ya dari wajib pajak badan ini, maka bisa melakukan perubahan terlebih dahulu, perubahan di data DJP Online juga. Di DJP Online juga, atau bisa juga datang ke KPP tempat terdaftar dari wajib pajak badan tersebut. Oke. Nah, tadi Ibu kan sudah menyinggung tentang PIC utama gitu ya Bu. Sebenarnya apa sih fungsi dari PIC utama ini Bu?
Iya, jadi kawan pajak di Korteks nanti pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak badan dan atau instansi pemerintah juga nih Kak. Oke. Dilakukan dengan metode atau model impersonating. Impersonating. Ya, jadi wajib pajak berperan sebagai pihak yang mewakilkan. Ya, jadi di situ pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak badan bisa dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai PIC utama. Itu konsep impersonating namanya gitu. Betul, ya Bu ya. Oke. Nah, jadi itu dilakukan melalui akun Korteks pribadi PIC-nya ya Bu ya? Iya betul, jadi akun Korteks PIC utama yang ditunjuk. Jadi dia sebagai wajib pajak orang pribadi tapi juga ditunjuk sebagai PIC utama dari wajib pajak badan. Dan ini PIC utama juga dapat memberikan akses sesuai kebutuhan kepada wakil dan atau kuasa yang ditunjuk. Jadi bisa kasih akses gitu ya Bu. Betul. Jadi perusahaan menunjuk PIC utama, kemudian PIC utama bisa juga menunjuk orang lain dan memberikan hak akses untuk bisa login ke akun Korteks dari wajib pajak badan tersebut. Nah, penunjukan ini bisa diberikan kepada baik konsultan pajak ataupun karyawan perusahaan juga bisa. Jadi konsultan, karyawan perusahaan itu bisa ditunjuk ya Bu ya? Betul sekali. Nah, kemudian apabila perusahaan memiliki cabang usaha nih Kak, PIC utama juga dapat menunjuk dan memberikan akses sesuai kebutuhan kepada PIC di cabang yang saat ini kita sebut dengan PIC tempat kegiatan usaha, PIC TKU gitu ya Bu ya? Betul sekali Kak. Nah, itu tadi ya Bu ya terkait dengan PIC utama dan terkait dengan akses tadi bisa diberikan akses kepada orang lain. Terus katanya Bu, sistem pembayaran juga ada yang baru di Korteks. Seperti apa tuh Bu konsepnya? Iya, jadi untuk pembayaran itu ada sistem baru yang dinamakan dengan deposit pajak. Deposit. Jadi seperti kalau kita di aplikasi online lainnya ya, aplikasi belanja tentunya terutama. Nah, itu ada kita bisa meletakkan ya, menaruh sejumlah uang sebagai deposit pajak. Nah, deposit pajak ini merupakan sistem pembayaran baru. Jadi di mana wajib pajak dapat melakukan pembayaran terlebih dahulu ya, pembayaran deposit terlebih dahulu sebelum adanya kewajiban pajak yang timbul. Sebelum ada kewajiban pajak yang terutang gitu ya Bu ya. Betul, sebelum ada yang terutang bisa masukin dulu nih uangnya, deposit pajak. Iya, betul. Jadi pembayaran atas deposit ini belum terikat ke satu jenis pajak tertentu. Jadi bebas gitu ya Bu? Masih bebas, bisa digunakan untuk jenis pajak apapun nanti, masa pajak manapun gitu ya Bu, ke depannya nanti gitu. Nah, kemudian saat wajib pajak akan membayar pajak tertentu, baru nanti nominal di deposit tersebut dipindah bukukan ke pembayaran pajak yang ditentukan oleh wajib pajak. Kemana ya gitu kalau udah timbul terutangnya gitu ya Bu? Betul. Ya. Terus kan ada pertanyaan juga nih, ngapain bayar deposit dulu orang belum ada yang terutang gitu kan ya? Iya, betul. Ya. Apa sih keuntungannya? Ya kan? Nah, jadi itu ada keuntungannya bagi wajib pajak. Gimana tuh Bu? Tuh wajib pajak bisa terhindar dari sanksi keterlambatan bayar. Karena udah di store duluan. Betul, gitu ya, karena nanti tanggal pembayaran pajak itu adalah dihitung dari saat dilakukannya pembayaran deposit gitu. Benar. Kita sering lupa ya, wajib pajak nih, kawan pajak sering lupa kalau ada tagihan pajak atau yang terutang gitu kan, tapi sudah ada depositnya. Nah, jadi kapanpun nanti teringat untuk bayar tagihan pajak tersebut atau utang pajak tersebut, dihitungnya bukan dari kapan dia bayar tagihan tersebut, tapi kapan deposit tersebut gitu. Ditempatkan atau jadi dibayar. Itu salah satu keuntungan bagi wajib pajak ya Bu ya? Betul sekali kamu. Nah berarti nanti Bu kalau misal nih saya isi deposit tanggal 7 Januari nih 2025, kemudian saya mau lapor SPT PPN masa Januari 2025, harusnya kan saya lapornya itu di Februari ya Bu 2025, tapi kemudian saya lupa nih, saya baru lapor SPT PPN dan store PPN-nya itu di Maret 2025. Nah, berarti tanggal pembayaran yang diakui di dalam SPT PPN yang saya laporkan itu adalah
tanggal deposit gitu ya Bu ya, tanggal 7 Januari, bukan tanggal Maret 2025. Iya, betul sekali Kak, itu contoh yang tepat ya. Jadi meskipun dibayarnya sudah lewat dari tanggal jatuh tempo, karena depositnya sudah diisi sebelumnya, sebelum tanggal jatuh tempo, maka kawan pajak terhindar dari sanksi administrasi keterlambatan bayar Jadi tersebut. nggak kena bunga ya Bu ya? Betul. Benar. Okay. Namun ini perlu dicermati nih oleh kawan pajak. Gimana itu Bu? Jadi pembayaran melalui deposit ini dapat dilakukan jika saldo depositnya mencukupi. Kalau nggak cukup nggak bisa? Kalau nggak cukup nggak bisa. Iya, Jadi Bu, iya. harus mencukupi setidaknya untuk satu jenis pajak. Oke. Misalnya nih SPT PPN masa ada kurang bayar 5 juta Iya, rupiah, betul. ya. Tapi saldo depositnya hanya 3 juta rupiah. Berarti nggak gitu bisa. ya. Jadi itu tidak bisa. Ya, jadi nggak bisa membayar sebagian. Nggak bisa 3 juta kemudian 2 juta bayar cash gitu Bu, Iya. atau melalui billing nggak bisa ya Nggak Bu bisa. ya? Jadi harus full ya nilai nominal penuh dari utang pajak tersebut. Jadi dengan demikian maka perlu untuk pembayaran pajak tersebut perlu top up dulu depositnya sampai mencukupi jumlahnya. Jadi kalau contoh tadi sampai 5 5 juta juta. dulu ya. Baru kemudian nanti dilakukanlah pembayaran melalui pemindah bukuan nanti. Oh gitu, berarti nggak seperti aplikasi online kita selama ini ya Bu. Kalau misalnya belanja sesuatu ada di deposit 2 juta tapi harga barangnya 3 juta, kita kan boleh nih ya. Kalau di deposit pajak ini nggak seperti itu, harus sejumlah yang harus kita bayarkan. Begitu ya Bu ya. Oke. Nah ini Bu, yang sering salah satu yang sering juga ditanyakan oleh wajib pajak ya, kawan pajak, baik di setiap edukasi maupun di media sosial kita tuh banyak DM yang masuk. Nah, apakah aplikasi yang digunakan pada saat ini Bu akan tetap nanti digunakan ketika Kortex ini mulai diimplementasikan Bu? Nah, ini pertanyaan yang penting juga ya. Jadi aplikasi yang saat ini digunakan ya, seperti DJP online, faktur gitu ya, itu masih tetap digunakan. Oh, masih bisa ya Bu ya? Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sampai dengan nih Kak, sampai dengan masa atau bulan Desember 2024. Iya. Jadi ini misalnya SPT masa PPN sekarang nih masa Desember nih, 2024. Itu kan akan dilaporkan pada bulan Januari nanti, bulan depan 2025, ya, 2025. Itu bisa menggunakan aplikasi yang sekarang. Terus misalnya pembuatan bukti potong PPh pasal 21 untuk tahun 2024 ya. Iya, benar Bu. Nah, itu juga tetap bisa pakai aplikasi yang sekarang DJP online gitu ya Bu, apapun lah ya. Iya, betul. Nah, bahkan untuk pelaporan SPT tahunan tahun 2024 yang nanti akan jatuh tempo di Maret dan April 2025 itu tetap menggunakan DJP online. Oh, jadi nanti kawan pajak yang mau lapor SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan itu masih pakai DJP online gitu ya Bu. Jadi aplikasi yang lama ya masih bisa dipakai. Nah, untuk pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan penggunaan Kortex ini akan dimulai sejak masa Januari 2025 gitu. Ya, dan yang pertama kali diaplikasikan dalam waktu dekat tentunya adalah dalam hal pembuatan bukti potong dan penerbitan faktur pajak untuk masa Januari 2025. Jadi kawan pajak yang mau bikin bukti potong ataupun mau bikin faktur untuk masa Januari 2025 sudah mulai menggunakan aplikasi Kortex gitu. Betul, ya Bu ya. Sekali Kak. Oke. Nah, berarti Bu untuk awal tahun 2025 nanti yang harus segera diketahui oleh kawan pajak adalah cara penerbitan faktur pajak dan bukti potong PPh melalui Kortex. Nah, jika kawan pajak Bu membutuhkan informasi bagaimana sih cara bikin bukti potong ya, bagaimana sih kawan pajak bikin faktur, itu bisa dapat di mana Bu informasinya? Ya, jadi kawan pajak bisa memperoleh informasi terkait Kortex ini melalui pajak.go.id /Kortex. Nanti akan ada di sini ya. Iya, pajak.go.id /Kortex. Nah, di situ Kak, kawan pajak bisa memperoleh informasi mengenai di situ ada materi-materi manual book Kortex. Oh, ada manual booknya. Kemudian ada panduan singkat mengenai implementasi Kortex.
Kemudian ada template file XML. Oh iya, jadi kawan pajak yang butuh terkait file XML bisa dapat di pajak.go.id/cortex tadi ya Bu. Betul ya? Kak. Okay. Kemudian berbagai informasi terkait Cortex juga bisa didapat di situ, termasuk simulator terpandu Cortex. Jadi seperti apa sih tampilannya gitu ya sebelum masuk ke sistem Cortex-nya sebenarnya yang nanti, sebenarnya gitu nanti ya. itu bisa juga mengakses simulator terpandu Cortex pada pajak.go.id/cortex tersebut. Jadi banyak informasi yang bisa didapatkan kawan pajak secara mandiri tadi di pajak.go.id/cortex ya Bu ya. Betul. Jadi kawan pajak bisa melihat tutorial-tutorial juga mungkin ya Bu ya. Betul, iya. Jadi ada tutorial juga yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui video pada kanal akun YouTube @Ditjenpajak RI. Ditjen Pajak RI di YouTube-nya ya Bu di ya. YouTube-nya di situ ada video-video tutorial yang bisa dilihat oleh wajib pajak, dipelajari juga dari situ Kak. Kemudian selain dari akun YouTube, kami juga menyiapkan melalui media sosial. Oh, jadi, di media sosial masing-masing kantor gitu ya Bu betul ya, dan juga dari media sosial di Ditjen Pajak RI maupun media sosial kita nih di Pajak Sumut 1. Oh, di kita juga ada. Iya, betul. Nah, kalau memang masih mengalami kesulitan, udah masuk ke websitenya tadi ya, Pajak Go.id, kemudian udah lihat video tutorialnya dari YouTube, dari medsos, tapi masih kesulitan, kawan pajak silakan saja mengunjungi petugas helpdesk di kantor pajak terdekat. Boleh datang langsung. Boleh gitu datang ya, langsung Bu, ya? ke kantor pajak terdekat, atau bisa telepon ke Kring Pajak 1.500-200. Oke, berarti banyak sekali nih ya Bu ya fasilitas yang diberikan kepada kawan pajak untuk bisa mengenal lebih dalam sih gimana Cortex ini sebenarnya gitu ya Bu ya. Iya betul, jadi mulai dari pembelajaran mandiri, kelas pajak gitu ya, helpdesk dan sebagainya. Oke, nah terima kasih Bu Lucy sudah memberikan informasi yang sangat banyak nih ya tentang Cortex. Nah semoga kawan pajak sekarang udah mulai semakin paham tentang bagaimana sih Cortex ini sebenarnya. Nah kawan pajak silakan save informasi ini, kemudian share juga kepada orang-orang di sekeliling kita biar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi tentang Cortex ini. Sampai di sini dulu ngobrol Cortex kita kawan pajak. Nah kawan pajak jangan lupa ya like video ini, kemudian subscribe channel kita supaya kawan pajak dapat info update terbaru dari Teras Kawan Pajak. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosial kita di Facebook, ada Instagram, Twitter, TikTok @pajaksumut1, juga Kanwil DJP Sumatera Utara 1 di channel YouTube kita. Terima kasih kawan pajak sudah menyaksikan video ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.